Bisa kita lihat bagaimana satu persatu korban dievakuasi dengan digendong. Ini adalah korban selamat yang dievakuasi dari dalam kamar mandi dengan ukuran 1,5 kali 1,5 meter. Termasuk tadi yang sempat kita siarkan ya dari rumah sakit, salah satu korban selamat adalah anak dari almarhum Dodi yang bernama Anet. Inilah proses di mana polisi sudah berhasil mendobrak pintu kamar mandi, lokasi di mana 11 orang disekap di dalam kamar mandi yang sangat kecil dan tidak ada ventilasi udara. Ya, seperti yang disampaikan informasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya tadi, kemungkinan diantaranya ada yang memang kekurangan oksigen, ada yang terhimpit dan tergesek, sehingga ada yang luka juga selama disekap di dalam kamar mandi ini. Ini digambarkan ya Rizky dari gerbang pagar masuk ke garasi, kemudian ke sebelah kanan ada meja makan, ruang makan, dan kamar mandi ini berada di sebelah ruang makan. Memang kita tahu rumah ini berlantai 2 ya, jadi kemudian kamar mandi itu atasnya beton, bukan plafon. Jadi tidak ada ventilasi udara di sana. Walaupun sudah dipasang exhaust, tapi tidak memungkinkan udara untuk keluar masuk sehingga mengakibatkan korban kekurangan oksigen. Bisa kita lihat bagaimana satu persatu korban dievakuasi dengan digendong. Ini adalah korban selamat yang dievakuasi dari dalam kamar mandi dengan ukuran 1,5 kali 1,5 meter. Termasuk tadi yang sempat kita siarkan dari rumah sakit, salah satu korban selamat adalah anak dari almarhum Dodi yang bernama Anet. Inilah proses di mana polisi sudah berhasil mendobrak pintu kamar mandi, lokasi di mana 11 orang disekap di dalam kamar mandi yang sangat kecil dan tidak ada ventilasi udara. Ya, seperti yang disampaikan informasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya tadi, kemungkinan diantaranya ada yang memang kekurangan oksigen, ada yang terhimpit dan tergesek, sehingga ada yang luka juga selama disekap di dalam kamar mandi ini. Ini digambarkan ya Rizky dari gerbang pagar masuk ke garasi, kemudian ke sebelah kanan ada meja makan, ruang makan, dan kamar mandi ini berada di sebelah ruang makan. Memang kita tahu rumah ini berlantai 2 ya, jadi kemudian kamar mandi itu atasnya beton, bukan plafon. Jadi tidak ada ventilasi udara di sana. Walaupun sudah dipasang exhaust, tapi tidak memungkinkan udara untuk keluar masuk sehingga mengakibatkan korban kekurangan oksigen. Bisa kita lihat bagaimana satu persatu korban dievakuasi dengan digendong. Ini adalah korban selamat yang dievakuasi dari dalam kamar mandi dengan ukuran 1,5 kali 1,5 meter. Termasuk tadi yang sempat kita siarkan ya dari rumah sakit, salah satu korban selamat adalah anak dari almarhum Dodi yang bernama Anet. Beginilah proses di mana polisi sudah berhasil mendobrak pintu kamar mandi, lokasi di mana 11 orang disekap di dalam kamar mandi yang sangat kecil dan tidak ada ventilasi udara. Ya, seperti yang disampaikan informasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya tadi, kemungkinan diantaranya ada yang memang kekurangan oksigen, ada yang terhimpit dan tergesek, sehingga ada yang luka juga selama disekap di dalam kamar mandi ini. Ini digambarkan ya Rizky dari gerbang pagar masuk ke garasi, kemudian ke sebelah kanan ada meja makan, ruang makan, dan kamar mandi ini berada di sebelah ruang makan. Memang kita tahu rumah ini berlantai 2 ya, jadi kemudian kamar mandi itu atasnya beton, bukan plafon. Jadi tidak ada ventilasi udara di sana. Walaupun sudah dipasang exhaust, tapi tidak memungkinkan udara untuk keluar masuk sehingga mengakibatkan korban kekurangan oksigen. Bisa kita lihat bagaimana satu persatu korban dievakuasi dengan digendong. Ini adalah korban selamat yang dievakuasi dari dalam kamar mandi dengan ukuran 1,5 kali 1,5 meter. Termasuk tadi yang sempat kita siarkan ya dari rumah sakit, salah satu korban selamat adalah anak dari almarhum Dodi yang bernama Anet. Beginilah proses di mana polisi sudah berhasil mendobrak pintu kamar mandi, lokasi di mana 11 orang disekap di dalam kamar mandi yang sangat kecil dan tidak ada ventilasi udara.
Ya, seperti yang disampaikan informasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya tadi, kemungkinan diantaranya ada yang memang kekurangan oksigen, ada yang terhimpit dan tergesek, sehingga ada yang luka juga selama disekap di dalam kamar mandi ini. Ini digambarkan ya Rizky dari gerbang pagar masuk ke garasi, kemudian ke sebelah kanan ada meja makan, ruang makan, dan kamar mandi ini berada di sebelah ruang makan. Memang kita tahu rumahnya berlantai 2 ya, jadi kemudian kamar mandi itu atasnya beton, bukan plafon. Jadi tidak ada ventilasi udara di sana, walaupun sudah dipasangnya exhaust, tapi tidak memungkinkan udara untuk keluar masuk sehingga mengakibatkan korban kekurangan oksigen. Bisa kita lihat bagaimana satu persatu korban dievakuasi dengan digendong. Ini adalah korban selamat yang dievakuasi dari dalam kamar mandi dengan ukuran 1,5 kali 1,5 meter. Termasuk tadi yang sempat kita siarkan ya dari rumah sakit, salah satu korban selamat adalah anak dari almarhum Dodi yang bernama Anet. Beginilah proses di mana polisi sudah berhasil mendobrak pintu kamar mandi, lokasi di mana 11 orang disekap di dalam kamar mandi yang sangat kecil dan tidak ada ventilasi udara. Seperti yang disampaikan informasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya tadi, kemungkinan diantaranya ada yang memang kekurangan oksigen, ada yang terhimpit dan tergesek, sehingga ada yang luka juga selama disekap di dalam kamar mandi ini. Ini digambarkan ya Rizky dari gerbang pagar masuk ke garasi, kemudian ke sebelah kanan ada meja makan, ruang makan, dan kamar mandi ini berada di sebelah ruang makan. Memang kita tahu rumahnya berlantai 2 ya, jadi kemudian kamar mandi itu atasnya beton, bukan plafon. Jadi tidak ada ventilasi udara di sana, walaupun sudah dipasangnya exhaust, tapi tidak memungkinkan udara untuk keluar masuk sehingga mengakibatkan korban kekurangan oksigen. Bisa kita lihat bagaimana satu persatu korban dievakuasi dengan digendong. Ini adalah korban selamat yang dievakuasi dari dalam kamar mandi dengan ukuran 1,5 kali 1,5 meter. Termasuk tadi yang sempat kita siarkan ya dari rumah sakit, salah satu korban selamat adalah anak dari almarhum Dodi yang bernama Anet. Beginilah proses di mana polisi sudah berhasil mendobrak pintu kamar mandi, lokasi di mana 11 orang disekap di dalam kamar mandi yang sangat kecil dan tidak ada ventilasi udara. Ya, seperti yang disampaikan informasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya tadi, kemungkinan diantaranya ada yang memang kekurangan oksigen, ada yang terhimpit dan tergesek, sehingga ada yang luka juga selama disekap di dalam kamar mandi ini. Ini digambarkan ya Rizky dari gerbang pagar masuk ke garasi, kemudian ke sebelah kanan ada meja makan, ruang makan, dan kamar mandi ini berada di sebelah ruang makan. Memang kita tahu rumahnya berlantai 2 ya, jadi kemudian kamar mandi itu atasnya beton, bukan plafon. Jadi tidak ada ventilasi udara di sana, walaupun sudah dipasangnya exhaust, tapi tidak memungkinkan udara untuk keluar masuk sehingga mengakibatkan korban kekurangan oksigen. Bisa kita lihat bagaimana satu persatu korban dievakuasi dengan digendong. Ini adalah korban selamat yang dievakuasi dari dalam kamar mandi dengan ukuran 1,5 kali 1,5 meter. Termasuk tadi yang sempat kita siarkan ya dari rumah sakit, salah satu korban selamat adalah anak dari almarhum Dodi yang bernama Anet. Beginilah proses di mana polisi sudah berhasil mendobrak pintu kamar mandi, lokasi di mana 11 orang disekap di dalam kamar mandi yang sangat kecil dan tidak ada ventilasi udara. Ya, seperti yang disampaikan informasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya tadi, kemungkinan diantaranya ada yang memang kekurangan oksigen, ada yang terhimpit dan tergesek, sehingga ada yang luka juga selama disekap di dalam kamar mandi ini. Ini digambarkan ya Rizky dari gerbang pagar masuk ke garasi, kemudian ke sebelah kanan ada meja makan, ruang makan, dan kamar mandi ini berada di sebelah ruang makan. Memang kita tahu rumahnya berlantai 2 ya, jadi kemudian kamar mandi itu
atasnya beton, bukan plafon. Jadi tidak ada ventilasi udara di sana. Walaupun sudah dipasang exhaust, tapi tidak memungkinkan udara untuk keluar masuk sehingga mengakibatkan korban kekurangan oksigen. Bisa kita lihat bagaimana satu persatu korban dievakuasi dengan digendong. Ini adalah korban selamat yang dievakuasi dari dalam kamar mandi dengan ukuran 1,5 kali 1,5 meter. Termasuk tadi yang sempat kita siarkan ya dari rumah sakit, salah satu korban selamat adalah anak dari almarhum Dodi yang bernama Anet. Beginilah proses di mana polisi sudah berhasil mendobrak pintu kamar mandi, lokasi di mana 11 orang disekap di dalam kamar mandi yang sangat kecil dan tidak ada ventilasi udara. Ya, seperti yang disampaikan informasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya tadi, kemungkinan diantaranya ada yang memang kekurangan oksigen, ada yang terhimpit dan tergesek, sehingga ada yang luka juga selama disekap di dalam kamar mandi ini. Ini digambarkan ya Rizky, dari gerbang pagar masuk ke garasi, kemudian ke sebelah kanan ada meja makan, ruang makan, dan kamar mandi ini berada di sebelah ruang makan. Memang kita tahu rumahnya berlantai 2 ya, jadi kemudian kamar mandi itu atasnya beton, bukan plafon. Jadi tidak ada ventilasi udara di sana. Walaupun sudah dipasang exhaust, tapi tidak